Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد حي على الصلاة حي على الحمد لله الذي أمرنا بالصدق والأمانة ونهانا عن الظلم والخيانة أشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم وقال الله تعالى أيضا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك لعنهم الله فأسمهم وأعمى أبصارهم صدق الله العظيم. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, tidak bosan-bosannya kita senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat hidayah dan inayahnya, alhamdulillah kita masih berada dalam keadaan sehat walafiat dan dapat melaksanakan dan memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah Jumat. Selawat dan salam senantiasa kita mohon kepada Allah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin yang kami muliakan, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan berkenaan dengan hadis Rasulullah. Beliau menyatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Nabi, hadirin yang kami muliakan, dan dalam agama kita menempatkan urutan akhlak itu, kalau kita lihat dari keseluruhan Islam secara kafah, yang pertama adalah akidah, yang kedua akhlak, yang ketiga ibadah, yang keempat muamalah. Bahkan ada yang mungkin paling tidak urutan ketiga, akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Betapa pentingnya kedudukan akhlak dalam kehidupan kita sebagai manusia, sehingga Nabi secara nyata menegaskan di antara tugas beliau yang amat besar itu, di antaranya adalah dalam rangka menyempurnakan akhlak manusia. Memang kita risau, prihatin kita melihat kondisi umat yang barangkali kalau kita bicara dari sudut akhlak yang memang sangat memprihatinkan kita semua, dengan bermacam-macam tingkah laku yang mungkar, fahsya dan sebagainya, keterlibatan anak-anak kita dalam kehidupan bebas, LGBT, tawuran, tidak hormat lagi kepada orang tua, dan macam-macam akhlak yang tidak hanya menimpa generasi anak muda kita, tapi mungkin sudah termasuk seluruh level tingkatan, ya barangkali dalam sosial kehidupan kita sudah merambat kejelekan akhlak ini. Hadirin yang kami muliakan, pada satu kali Rasulullah menyatakan, kata beliau, akhlakul karimah itu ada 10 macam, tentu belum semua. Kadang ada pada ayahnya, tapi tidak ada pada anaknya.
Ada akhlak itu pada anaknya, tapi tidak ada pada ayahnya, bapaknya. Ada akhlak yang baik itu pada pembantu, pesuruh, budak, tapi tidak ada pada Tuhannya. Lalu kata Nabi, Allah membagi-bagikannya kepada siapa yang dikehendakinya oleh Allah untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia. Kalau begitu hadirin yang kami muliakan, dapat kita paham, akhlak itu diberikan oleh Allah kepada yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Walaupun barangkali ada pemilu, ya, dari bapak turun kepada anak secara heredity, bagaimana kelakuan bapaknya, lalu begitu pula kelakuan anaknya, tapi tidak selalu seperti itu. Lihat Nabi Nuh dengan anaknya Kan'an. Kemudian Nabi Ibrahim, bapaknya orang musyrik, tapi Ibrahim tidak. Dan biasa saja kita temukan hal itu di dalam kehidupan. Walaupun barangkali pengaruh heredity, gen, ada yang menyatakan kelakuan bapaknya itu akan turun kepada anaknya. Tapi dalam hadis ini tidak mutlak. Kata Rasulullah, diberikan oleh Allah kepada siapa yang dikehendakinya. Lalu mana apa sih yang 10 itu, hadirin sidang Jumat? Yang pertama kata Nabi, sidqul hadis, yaitu bicaranya selalu benar. Benar ucapannya, benar pesannya, benar isinya, dan benar cara menyampaikannya. Tidak ada kebohongan di sana. Jadi walaupun barangkali pembicaraannya maksudnya baik, tapi cara menyampaikannya tidak baik, timingnya tidak tepat, juga barangkali tidak baik, ujungnya tidak baik. Jadi berbicara selalu benar, itu sidqul hadis. Kapan saja, di mana saja, terhadap siapa saja, dia jaga pembicaraannya, kata-katanya yang baik dan benar. Kemudian yang kedua, wasidqun ba'si, yaitu benar di dalam mendapatkan ujian atau cobaan. Dengan kata lain, dia bisa mengendalikan diri, sabar, tahan hati, menerima berbagai ujian. Ketika dia menerima musibah, dia tidak merobek-robek pakaian, tidak mendabi-dabi dada, mengucapkan kata-kata kotor, mengeluarkan caci maki dan segala macam. Dia bersabar menerima apapun bentuk musibah, dari yang kecil sampai kepada yang besar. Dia mampu mengendalikan dirinya, benar dia di dalam menghadapi musibah. Itu yang kedua. Sementara yang ketiga kata Nabi, wa yaqta'us sa'il, itu selalu memberi kepada orang yang meminta-minta. Artinya dia pemurah. Alhamdulillah kita sudah lakukan itu pada hari raya Idul Korban kemarin. Kita mengeluarkan korban, melaksanakan korban, malah kita berikan kepada orang yang meminta maupun tidak meminta. Kita makan sebahagiannya, lalu kita berikan pada orang yang meminta dan tidak meminta. Pemurah. Tapi yang perlu kita sadari, jangan sampai pemurahnya kita itu dirusak oleh sesuatu umpatan, caci maki. Kita batalkan sedekah, pahala sedekah kita. Wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Dan itulah ayat berikutnya, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatsba'uha adza. Sedekah pemaaf, ya, dan pemaaf, perkataan yang baik, qaulun ma'rufun wa maghfiratun, dan mampu memaafkan tingkah laku orang yang meminta-minta, datang ke rumah kita dengan gigih,
Kita beri, tapi kita iringi dengan kata-kata yang tidak enak. Itu membatalkan pahala kebaikan kita. Berikutnya hadirin yang kami muliakan, wal mukafa'atu bis-sana'i. Artinya ialah memberi penghargaan kepada pekerja kita, pembantu kita, pesuruh kita. Berikan penghargaan. Ya sederhana barangkali ketika lebaran diberikan THR, dihargai, jangan dihardik-hardik, dibenci. Dia sudah susah bekerja di rumah kita, dibanting tulang, diperasnya keringat pagi, siang, malam, tapi dia tetap menerima kata-kata yang tidak baik. Jangankan penghargaan, tapi malah caci maki yang kadang-kadang diberikan kepada mereka. Ini termasuk akhlak yang tidak baik. Kalau akhlak yang baik itu adalah kita berikan penghargaan kepada pembantu, pesuruh dan segala macam yang ada di samping kita. Kita sadar hadirin yang kami muliakan, ada orang barangkali duitnya banyak, kaya dan segala macam, lalu dia berkata, saya kaya ini tidak ada yang membantu. Ini adalah hasil jerih payah saya. Saya kira itu adalah ucapan yang tidak benar. Tidak mungkin dia bekerja sendiri, membantu di sawah, di ladang, di toko dan segala macam. Dia semua mengerjakan sendiri. Itu nonsen. Jadi akhlak yang baik itu adalah orang yang mampu memberikan penghargaan kepada pekerja-pekerja. Bahkan Rasulullah mengingatkan, sebaik-baiknya kita memberikan upah pada orang yang bekerja itu sebelum kering perutnya, sebelum kering keringatnya, langsung diberikan upahnya. Kemudian yang kelima, wahifzul amanah. Ya, senantiasa memelihara amanah. Amanah itu sangat luas, kepercayaan yang diberikan pada kita, titipan barang yang ditumpangkan di tempat kita, jabatan yang dipercayakan kepada kita. Si bapak juga pemegang amanah terhadap keluarga, istri pun pemegang amanah terhadap harta suami dan anaknya, si anak pun pemegang amanah terhadap harta orang tua. Ya, hadirin yang kami muliakan, dan itu nanti semua akan diminta pertanggungjawaban. Tentunya lawan daripada amanah ini adalah khianat, pengkhianat. Hadirin yang kami muliakan, orang-orang khianat ini pernah kita sampaikan dalam pengajian dulu. Ada hukuman yang terima, belum lagi masuk neraka, di hari berbangkit saja sudah menerima hukuman dari Allah. Kemudian yang keenam, wasilaturrahim, memelihara hubungan silaturahim. Orang yang suka memutuskan hubungan silaturahim itu seperti ayat yang kita bacakan di awal tadi. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum ulaika la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absar. Apakah kamu menyangka atau mengira ketika kamu berkuasa lalu kamu berbuat kebinasaan, kesewenang-wenangan di muka bumi dan suka memutuskan hubungan silaturahim? Apa bentuknya? Mengadu domba, memfitnah dan segala macam, sehingga orang putus hubungan kelompok satu dengan kelompok yang lain, keluarga yang satu dengan keluarga yang lain. Nah, lalu kata Allah, ulaika la'anahumullah, mereka dilaknat atau dikutuk oleh Allah, fasammahum wa a'ma absar, dipekakkan telinganya dan dibutakan matanya. Apapun nasihat yang disampaikan padanya tidak akan dipedulikan, tidak akan didengar, tidak akan dilihat. Hadirin yang kami, itu tandanya kutukan Allah sudah melekat pada dirinya. Hatinya sudah khatam Allah, sudah dikunci, ditutup oleh Allah, dikhatam. Hadirin yang kami muliakan, kemudian yang ketujuh, wa tazzamuhu bil jah, yaitu
menjaga nama baik tetangga. Menjaga nama baik tetangga walaupun kita tahu rahasianya, bagaimana kondisinya, janganlah dijadikan buah gunjing yang kita expose keluar. Itu termasuk akhlak yang baik, ya, menjaga nama baik tetangga. Berikutnya kata Nabi, wa tazammu bis sahibi, yaitu menjaga nama baik sahabat kita. Apapun yang terjadi, bagaimana kita diamkan, kita sembunyikan. Dia kan teman saya, dari kecil bergaul dengan saya, sudah tahu kok ini kelakuannya, ini kejahatannya. Bahkan kadang-kadang diiringi dengan perkataan, ini kan rahasia, jangan disebut semua orang, padahal dia sudah sebutkan. Hadirin sidang Jumat yang kami muliakan. Kemudian kata Nabi yang ke-9, wa ikrimud dhaif, itu memuliakan tamu. Jangan sampai ada di antara kita memilah-milah dan memilih siapa tamu yang datang dengan perbedaan layanan diberikan pada mereka. Kalau orang baik, orang besar dengan segala macam fasilitas kita layani, tapi orang-orang biasa kita cuekin, tidak peduli dengan mereka. Hadirin yang kami muliakan, apapun bentuknya tamu kita harus kita hormati. Lalu yang terakhir, warasuhunnal haya, puncak dari itu semua yaitu malu adalah induk dari semua makarimal akhlak yang di atas. Malu adalah induknya. Sebab itu maka Nabi mengingatkan, fa illam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu tidak punya malu lagi, maka perbuatlah apa yang kamu kehendaki. Ini kata Rasulullah. 10 macam akhlak yang barangkali dapat menghiasi diri kita. Karena kata seorang penyair Arab mengatakan, satu bangsa akan tetap eksis keberadaannya selama penduduknya berakhlak mulia, dan bangsa itu akan hancur dan punah ketika akhlaknya sudah buruk. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.